Episode 27. Balas Dendam. Saudara laki-laki, para guru Akademi Shrek telah melihat banyak orang jenius, tetapi mahasiswa baru seperti Xiao Xiao dan Wang Dong, yang begitu terpaku pada kemenangan dan teguh dalam keyakinan mereka terlalu jarang. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, berjalan ke arah Zhou Yi yang tertegun. Guru Zhou, selamat telah mengajar dua siswa berprestasi ini. Laporkan ke atasan. Saya yakin mereka berdua memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti halaman luar. Saat itulah Zhou Yi bereaksi. Dia buru-buru menjawab, Direktur Du, masih ada Huo Yuhao. Dia adalah inti dari tim mereka, serta pemimpin tim mereka. Du Weilun tertegun, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya memiliki satu cincin jiwa. Dia terlalu lemah. Selain itu, dia harus menjadi salah satu dari guru jiwa tipe spiritual yang jarang terlihat. Apakah kamu tidak tahu betapa sedikitnya makhluk jiwa tipe spiritual? Dengan itu, dia turun dari panggung tinggi. Undefinisi sebagai Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun tidak hanya kuat, dia juga penuh perhitungan. Dia secara alami melihat peran yang dimainkan Huo Yuhao selama pertandingan. Dialah yang telah semangat juang Wang Dong dan Xiao Xiao yang hampir gila. Namun, dia mempunyai tanggung jawab penting sebagai direktur. Dia secara alami tidak akan memilih murid inti hanya karena kepribadian dan keterampilan kepemimpinannya. Setelah mendengarkan kata-kata Du Weilun, seluruh tubuh Zhou Yi bergetar. Benar, dia selalu mengabaikan masalah sederhana ini. Meskipun cincin jiwa pertama Huo Yuhao memiliki keterampilan jiwa yang kuat yang melekat padanya, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Makhluk jiwa bertipe spiritual terlalu langka, dan yang kuat bahkan lebih langka. Dalam keadaan seperti ini, peluang Huo Yuhao menjadi ahli secara alami jauh lebih kecil dari biasanya. Tidak masalah, jika Departemen Jiwa Bela Diri tidak menginginkannya, Departemen Alat Jiwa kami akan mengambilnya. Cahaya terang melintas di mata Fan Yu saat dia menepuk bahu Zhou Yi. Sulit untuk menemukan makhluk jiwa bertipe spiritual yang kuat, tapi masih mungkin untuk menemukan makhluk jiwa biasa. Selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia masih bisa menjadi siswa berprestasi di Departemen Alat Jiwa, bahkan jika dia hanya memiliki cincin jiwa pertamanya. Saya ingin murid inti ini. Di depan Fan Yu, Zhou Yi tampaknya tidak bersikap dingin seperti biasanya. Tidak, ini belum waktunya. Anda harus memberinya waktu 3 tahun. Yuhao adalah siswa yang diundang secara khusus yang direkomendasikan oleh Sekte Tang. Dia seharusnya menjadi master jiwa nakal yang tumbuh di keluarga miskin. Itu sebabnya dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Dia selalu menjadi siswa yang paling penuh perhatian selama jam pelajaran, dan meskipun dia agak terlambat memulai, dia adalah siswa paling pekerja keras dan serius yang pernah saya temui. Fondasinya terlalu lemah, jadi saya harus tetap berada di sisinya dan terus mengajarinya. 3 tahun akan cukup baginya untuk memperoleh pengetahuan dasar tentang keadaan, dan dengan tingkat ketekunannya saat ini, dia seharusnya bisa mendapatkan setidaknya 3 cincin pada saat itu. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, secara alami dia akan memiliki prospek yang lebih cerah. Pada saat itu, dia bisa menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa Anda. Fan Yu tersenyum. Saya melihat Anda sangat menyukai anak ini. Karena kamu sudah merencanakan segalanya untuknya, aku akan mendengarkanmu. Setelah penilaian mahasiswa baru berakhir, bahwa dia menemui saya, dan saya akan membiarkan dia berpartisipasi di Departemen Alat Jiwa selain studi regulernya. Saya akan melihat apakah dia memiliki bakat di bidang itu atau tidak. Ya, Zhou Yi menganggukkan kepalanya, aku akan memeriksa Xiao Xiao dan Wang Dong. Fan Yu, percayalah, Departemen Jiwa Bela Diri pasti akan menyesal tidak menerima Huo Yuhao sebagai murid inti. Fan Yu menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Wang Dong berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Xiao Xiao, karena dia hanya menggunakan seluruh energinya. Lebih penting lagi, dia memiliki rekan fusinya, Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao memeluknya, kekuatan jiwanya secara alami mengalir ke tubuh Wang Dong, memungkinkan dia dengan cepat memulihkan sebagian kekuatan jiwanya. Setelah menggunakan Hao Dong Power mereka, Wang Dong mampu bangun dari keadaan tidak sadarnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, kondisi Xiao Xiao jauh lebih buruk daripada kondisi Wang Dong. Dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkan gemetar kualinya, serta kendali yang sangat kuat terhadapnya untuk mempertahankannya. Dalam keadaan normal,
Xiao Xiao hanya akan menggunakan harta nasionalnya untuk melancarkan satu serangan, membuat lawannya terbang sambil menerapkan efek setrum paksa. Kekuatan dari satu pukulan ini jauh melebihi penggunaan kedua skill jiwanya satu demi satu. Namun, dia tidak melakukan ini terhadap Xie Huanyu. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menjebaknya. Dia melakukannya demi memberi lebih banyak waktu untuk Wang Dong. Pertahanan Xie Huanyu terlalu kuat, dan Xiao Xiao takut dia akan menyerang balik ke arah mereka jika dia dikirim terbang menjauh. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar hal itu terjadi karena kecepatan pantulan tubuhnya. Karena itu, Xiao Xiao tidak hanya menarik kekuatan jiwanya saja, dia juga telah mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Begitu pertandingan berakhir, dia langsung mengalami koma yang parah. Untungnya, mereka berada di Akademi Shrek, yang tidak kekurangan obat penyembuh. Setelah meminum beberapa pil obat, Xiao Xiao tertidur lelap. Namun, guru yang merawatnya mengatakan bahwa dia harus istirahat minimal sehari penuh. Selain itu, dia tidak bisa diganggu sama sekali, sehingga pil obat yang telah digunakan padanya tidak meninggalkan efek apapun. Dengan kata lain, Xiao Xiao tidak akan bisa berpartisipasi dalam dua pertandingan berikutnya, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Zhou Yi secara pribadi membawa Xiao Xiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Huo Yuhao membawa Wang Dong yang lemah kembali ke kamar asrama mereka. Wang Dong, haruskah kita menyerah pada pertandingan berikutnya? Saat dia melihat wajah pucat Wang Dong, Huo Yuhao menghela nafas dengan lembut. Mustahil. Wang Dong tahu bahwa Huo Yuhao mengkhawatirkan kondisi tubuhnya, tetapi keinginannya untuk bertarung saat ini masih sekuat sebelumnya. Dia tidak pernah seserius ini terhadap hal lain seperti sekarang. Yu Hao, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi kami harus melanjutkan turnamen ini. Jika kita menyerah begitu saja, bagaimana kita bisa menghadapi Xiao Xiao? Dia mungkin pingsan, tapi masih ada kami berdua. Dan, bukankah kita memiliki kekuatan Hao Dong? Kami pasti bisa pulih sebelum pertandingan sore. Kita harus berjuang demi Xiao Xiao, dan menunggu dia kembali. Saat dia menatap mata Wang Dong yang penuh tekad, hati Huo Yuhao benar-benar tergerak. Perasaan sejati telah berkembang di antara mereka sebagai akibat dari kesulitan yang mereka alami. Pertandingan yang terjadi kemarin dan hari ini dengan cepat mempersempit jarak antara dia, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Perasaan mereka bertiga bukan lagi perasaan sesama teman sekolah, melainkan perasaan kawan seperjuangan yang rela hidup dan mati bersama. Meskipun ini bukan medan perang yang sebenarnya, mereka sudah memperlakukan turnamen ini sebagai satu kesatuan. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Saat dia berbicara, Wang Dong mengangkat tangannya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di telapak tangan Wang Dong. Dia berbicara dengan nada tegas dalam suaranya, ayo berjuang demi Xiao Xiao. Pulau Dewa Laut, tepi danau. Xuan Lao, bagaimana menurutmu? Wang Yan berdiri di samping Xuan Lao dan bertanya dengan suara pelan. Xuan Lao telah menghabiskan kaki ayamnya, dan sekarang ada sayap ayam di sekelilingnya. Sepertinya dia tidak akan pernah kenyang. Kedua orang itu tidak buruk. Adapun orang dengan jiwa tubuh yang kamu bicarakan itu, dia memiliki sedikit kekurangan. Dia seharusnya memiliki keterampilan yang mirip dengan keterampilan tipe deteksi spiritual, namun sayangnya cincin jiwa pertamanya baru berusia 10 tahun. Ini adalah cacat yang tidak bisa diperbaiki. Saat dia berbicara, Xuan Lao menelan seteguk anggur. Wang Yan menjawab, tapi, Xuan Lao, dia masih memiliki jiwa tubuh. Xuan Lao menggelengkan kepalanya. Anda harus mengetahui apa bagian terpenting dari jiwa tubuh, itu adalah potensi yang dimilikinya, serta variasi yang dapat dialami oleh jiwa bela diri selama pertempuran. Sangat jelas terlihat dari pertandingan hari ini, bahkan di bawah tekanan seperti itu, jiwa bela dirinya tidak mengalami variasi apapun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki esensi jiwa tubuh. Dia terlalu tua dan tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertamanya baru berusia 10 tahun. Sekalipun dia punya potensi yang bagus, dia bukanlah sesuatu yang aku inginkan. Apakah kamu mengerti? Wang Yan masih belum menyerah. Xuan Lao, saya baru tahu kemarin bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong telah menggabungkan jiwa bela diri mereka, dan bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya skill fusion mereka, bukankah itu cukup untuk membuktikan bakatnya? Xuan Lao keberatan. Keterampilan fusi tidak berarti segalanya.
Baiklah, saya sudah membuat keputusan. Kedua orang kecil itu bisa dipilih. Sedangkan untuk Huo Yuhao, biarkan saja. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan dengan terhuyung-huyung, dengan sayap ayam di satu tangan dan labu botol besar di tangan lainnya. Kiprahnya yang tidak stabil membuatnya seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Definisi saat dia menatap punggung Xuan Lao, Wang Yan hanya bisa menghela nafas. Dia secara alami mengetahui masalah Huo Yuhao, tetapi dia masih merasa bahwa dia memiliki temperamen yang tidak biasa. Wang Dong dan Xiao Xiao jauh lebih luar biasa daripada dia di permukaan, tapi dia masih mampu memimpin mereka dalam pertandingan mereka, dan telah menjadi inti sebenarnya dari tim mereka. Mengapa ini? Apakah penilaianku benar-benar salah? Tidak, saya tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengasuh Huo Yuhao. Tidak akan terlambat untuk menemukan Xuan Lao setelah dia memperoleh beberapa prestasi. Penilaian mahasiswa baru sudah memasuki tahap akhir, dan 8 besar sudah ditentukan dari pertandingan pagi. Tidak ada keraguan bahwa 8 tim ini adalah tim yang paling berprestasi di antara mahasiswa baru. Namun, 2 tim yang dipimpin oleh siswa peringkat Soul Elder sebenarnya telah tersingkir, yang mengejutkan semua orang. Lebih penting lagi, mereka sebenarnya tersingkir oleh tim yang sama. Hanya tersisa 8 tim di babak knockout. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di area penilaian, mereka langsung menarik perhatian 7 tim lainnya. Terlihat jelas bahwa tidak ada satupun tim lain yang bersedia melawan mereka berdua di perempat final, walaupun tim mereka hanya tersisa 2 orang. Kekuatan Hao Dong mereka sungguh ajaib. Di bawah bantuan Huo Yuhao, Wang Dong telah memulihkan seluruh kekuatan jiwanya setelah berkultivasi hanya selama 4 jam. Lebih jauh lagi, menggunakan seluruh kekuatannya selama pertandingan pagi, dikombinasikan dengan kultivasi. Rajin yang baru-baru ini dia lakukan, telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat ke peringkat 25. Saat menarik undian, Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, "Benar, apakah skill itu yang kamu gunakan di akhir pertandingan pagi?" Wang Dong menjawab, "Itu adalah keterampilan fusi yang saya buat dengan menggabungkan sayap guillotine dan cahaya Dewi kupu-kupu saya. Ini adalah langkah terkuat yang saya miliki. Jika saya tidak salah, Xie Huanyu memiliki Beast Soul yang sangat jarang terlihat yang dikenal sebagai Ruberdon. Jiwa bela diri itu secara bawaan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keterampilan jiwa pertamanya seharusnya adalah transformasi gajah, sedangkan keterampilan memanjangkan lengan adalah hidung gajah. Skill terakhir yang memiliki efek pengendalian massa yang kuat seharusnya adalah sesuatu seperti Elephant's Fury. Jika kamu ingin mematahkan pertahanannya yang seperti bola karet, serangan normal pasti tidak akan berhasil. Hanya ada 2 cara yang saya tahu, serangan elemen tingkat puncak, seperti keterampilan tipe api yang sangat panas atau keterampilan tipe es yang sangat dingin, atau keterampilan yang sangat tajam. Saya menggunakan cahaya Dewi kupu-kupu saya untuk mengaktifkan sayap guillotine saya sehingga saya bisa menggunakan ketajamannya untuk menembus pertahanannya. Saat orang itu dijebak oleh Xiao Xiao, aku punya cukup waktu untuk mengisi energi yang cukup untuk menggunakannya. Saya yakin bahwa satu serangan saya dapat menghancurkan jiwa bela dirinya." Setelah mendengarkan penjelasan Wang Dong, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya dalam hati. Meskipun dia telah mempelajari berbagai aspek pengetahuan yang berhubungan dengan Master Jiwa selama 3 bulan ini, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Wang Dong. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Huo Yuhao untuk rajin berkultivasi. "Tim Huo Yuhao, maju dan ambil undianmu." Suara Direktur Du Weilun menyentak Huo Yuhao. Dia kemudian buru-buru berjalan ke depan, mengambil sebatang tongkat dari silinder surat suara yang dipegang Du Weilun. Du Weilun dengan hati-hati memandang Huo Yuhao, berpikir pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar memiliki kelebihannya sendiri, dan jiwa bela diri tipe spiritualnya sangat langka. Sayangnya, dia belum mencapai peringkat 20, dan kemungkinan dia mendapatkan cincin jiwa yang kuat di masa depan terlalu kecil. Jika dia dapat terus lulus semua penilaian akademi dan tetap menjadi siswa, kita akan dapat melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri pada saat dia mencapai tingkat keempat atau tidak, tahun kelima. Nomor 3. Setelah mengambil undian Huo Yuhao, Du Weilun dengan keras mengumumkan nomor teleponnya. Salah satu tim yang sudah mengambil undian tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, mereka akan bertarung melawan Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao berjalan kembali menuju Wang Dong.
Ada 1 dari 7 kemungkinan kita akan bertarung melawan tim terakhir yang memiliki Soul Elder di dalamnya. Jika tim itu adalah lawan kita berikutnya, menurutku kita harus mempertimbangkan untuk berdoa kepada dewa. Wang Dong tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Kepada Tuhan manakah kita harus berdoa? Huo Yuhao terkekeh, Dewa Laut, tentu saja. Bukankah leluhur itu adalah simbol sebenarnya dari Akademi Shrek kita? Wang Dong meletakkan tangan kanannya di bahu Huo Yuhao. Hei, itu tidak lucu. Ketika ada peluang 3 dari 32 di awal, peluang kami bertarung melawan tim dengan Soul Elder di dalamnya bahkan tidak 10%, tapi kami masih mendapatkannya. Saat itu 2 dari 16, bahkan belum mencapai 8%, tapi kami masih mendapatkannya. Sekarang peluangnya 1 dari 7, peluang kita bertarung melawan tim terakhir dengan Soul Elder di dalamnya bahkan lebih besar dari peluang kita sebelumnya. Menurut Anda, apa peluang kita sekarang? Setelah mendengar analisanya, Huo Yuhao langsung tersenyum pahit. Kita tidak mungkin seberuntung itu, kan? Meskipun konsep keberuntungan memang ada, seseorang tidak akan selalu beruntung atau tidak beruntung, fakta membuktikannya. Kali ini, tidak ada Soul Elders di tim yang mereka pilih. Setelah memasuki area penilaian, kedua tim berdiri saling berhadapan dan memperkenalkan diri. Kali ini, lawan mereka berasal dari kelas 9, dan ketiganya adalah Soul Grandmaster. Secara relatif, mereka adalah tim yang sangat kuat. Namun, ada kesenjangan besar antara tim mereka, dan tim yang dikalahkan tim Huo Yuhao dalam 2 pertandingan sebelumnya. 2 tipe agility dan tipe penyerangan. Kombinasi ini lagi, membosankan sekali. Bagaimana kita harus melakukan ini? Wang Dong berbisik ke telinga Huo Yuhao. Sebuah cahaya melintas di mata Huo Yuhao. Mari kita lakukan kekerasan untuk melewatinya. Bagus. Tingkat sinergi keduanya menjadi jauh lebih tinggi. Setelah berbasa-basi sederhana, pertandingan dimulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Namun, sistem penyerangan Wang Dong tidak segera dilakukan. Sebaliknya, dia mengepakkan sayap birunya, terbang ke udara sambil segera mengaktifkan cincin jiwa ungu keduanya. Huo Yuhao memegangi pergelangan kaki Wang Dong dari bawah, cahaya keemasan samar di matanya sepenuhnya tertutup oleh cahaya yang saat ini dilepaskan Wang Dong. Pola emas pada sayap Wang Dong semuanya menyala, sementara sedikit warna oranye muncul pada sayap tersebut sebagai hasil dari kekuatan Hao Dong yang dituangkan ke dalamnya. Kali ini, Huo Yuhao dapat mengamati Wang Dong dari jarak dekat tanpa ada yang mengganggunya. Sebagai hasilnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong tidak memancarkan pilar cahaya, tetapi banyak bola cahaya. Setiap pola emas di sayap Wang Dong akan memancarkan 1 bola cahaya, menyebabkan total beberapa puluh bola cahaya muncul. Detik berikutnya, cahaya oranye menerangi seluruh arena. Lawan mereka tidak pernah menyangka Wang Dong akan mengerahkan seluruh kemampuannya begitu dia bergerak. Lebih penting lagi, mereka tidak pernah menyangka kekuatan cahaya Dewi Kupu-Kupu miliknya akan begitu menakutkan. Dengan dukungan kekuatan Hao Dong mereka, cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong setara dengan penatua jiwa 3 cincin yang setidaknya menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun mereka. Yang bisa dilakukan lawan mereka hanyalah melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan kekuatan penuh dan bertahan melawannya. Ketika sinar cahaya menyilaukan muncul, 2 master jiwa sistem agility segera diledakkan keluar dari arena. Meskipun master jiwa sistem penyerangan mampu tetap berdiri di dalam arena, kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras, dan dia menderita beberapa luka ringan. Karena itu, Wang Dong mengucapkan kalimat yang sangat mendominasi setelah dia membentangkan sayapnya yang mempesona dan mendarat, apakah kamu akan meninggalkan arena sendirian, atau apakah aku perlu membantumu? Undefinisi setelah itu, tidak ada, setelah itu. Ini merupakan pertandingan tercepat yang terjadi sejak turnamen dimulai. Pertandingan inilah yang menyebabkan popularitas Wang Dong melambung tinggi, dan membuat banyak orang menyebutnya sebagai master jiwa sistem penyerangan nomor 1. Setelah pertandingan berakhir, Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas kembali ke asrama mereka. Kenyataannya, meskipun Wang Dong telah memulihkan kekuatan jiwanya, penarikannya yang berlebihan selama pertempuran sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka, mengakibatkan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan yang berlarut-larut. Namun, hanya Huo Yuhao dan dia yang mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mereka memilih untuk mengakhiri pertandingan dengan cara yang eksplosif. Jika mereka bertemu lawan yang berspesialisasi dalam pertahanan seperti Xie Huanyu,
kesulitan pertandingan akan meningkat secara eksponensial, bahkan jika lawan mereka hanya memiliki 2 cincin. Saat pertandingan mereka berakhir, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sudah masuk 4 besar turnamen. Dengan kata lain, mereka pasti akan menerima hadiah jika memenangkan pertandingan lainnya. Jika mereka berhasil memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan menjadi juara turnamen. Zhou Yi telah memberitahu mereka bahwa kualitas siswa baru angkatan tahun ini jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka mampu menjadi juara dalam kondisi seperti ini, niscaya mereka telah membuktikan potensi mereka. Setelah mereka kembali ke kamar asrama, Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya. Sebaliknya, ia segera mulai berkultivasi dengan Wang Dong. Tanpa bantuan Xiao Xiao, pertandingan berikutnya hanya akan menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, mereka tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk kedua kalinya. Metode eksplosif mereka dalam meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya memiliki unsur kejutan yang sangat besar, sekarang lawan mereka sudah siap menghadapinya, akan sangat sulit untuk melakukannya lagi. Namun, ini adalah strategi terbaik mereka untuk meraih kemenangan sebelum Xiao Xiao kembali. Ketika pagi tiba, baik Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membuka mata dan memisahkan telapak tangan satu sama lain. Saat matahari baru saja terbit, Huo Yuhao berdiri dari tempat tidurnya dan membuka jendela kamar mereka yang menghadap ke timur. Sedikit warna ungu diam-diam muncul di langit seputih marmer, menyebabkan mata Huo Yuhao langsung berubah menjadi ungu. Setelah merapikan pakaiannya, Wang Dong pergi membersihkan dirinya. Semuanya terjadi secara alami. Setelah menghirup udara segar yang masuk melalui jendela, senyuman tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Bu, bisakah kamu melihatku? Putramu telah menjadi guru jiwa sejati. Saya bahkan menjadi anggota salah satu dari 4 tim teratas dalam penilaian mahasiswa baru di Akademi Master Jiwa nomor 1 di benua itu. Jangan khawatirkan aku pasti akan kembali menemuimu. Karena kamu telah menderita begitu banyak keluhan, aku pasti akan membiarkanmu mengadakan pemakaman akbar suatu hari nanti. Aku akan membuat mereka yang menghina dan menindasmu membayarnya. Dengan itu, jejak permusuhan melintas di mata Huo Yuhao, menyebabkan lapisan merah menyala di matanya sebelum menghilang. Dia tidak berkultivasi dengan tekun dan penuh pengabdian hanya untuk menjadi ahli tingkat puncak atau menjadi ahli di antara para ahli. Dia hanya ingin balas dendam untuk ibunya. Dia tidak pernah melupakan penghinaan yang dia derita semasa mudanya. Meskipun dia menerima kehangatan dari orang lain, dan merasakan cinta persaudaraan di antara teman-temannya setelah memasuki Akademi Shrek, dia tidak melupakan 11 tahun rasa sakit yang dideritanya. Kenangan masa kecilnya sudah tertanam kuat di benaknya. Ya, akan ada suatu hari ketika dia kembali ke tempat yang telah meninggalkan bekas hitam di kenangan masa kecilnya, serta di mana jenazah ibunya berada. Ambisi Huo Yuhao adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, benih balas dendam sudah terlanjur tumbuh di hatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh berlalu, Wang Dong membuka pintu dan masuk kembali ke kamar mereka. Ketika dia melihat Huo Yuhao, yang masih berdiri di dekat jendela, dia bertanya dengan bingung, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Di masa lalu, Huo Yuhao selalu siap untuk mandi begitu dia kembali. Namun, dia masih berdiri di depan jendela hari ini. Huo Yuhao buru-buru menyeka air mata dari tepi matanya dan berbalik, dengan paksa tersenyum. "Aku baik-baik saja, aku hanya memikirkan ibuku." Terlepas dari apakah itu Tang Ya, Bei Bei, atau Wang Dong, satu-satunya hal yang dikatakan Huo Yuhao tentang orang tuanya adalah bahwa mereka telah meninggalkannya sebagai yatim piatu. Tatapan Wang Dong langsung berubah lembut. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan berkata, "Jangan merasa sedih. Apa yang terjadi sudah terjadi. Aku yakin Bibi ingin kamu bahagia, bukan? Anda telah memulai awal yang benar-benar baru di Akademi Shrek, jadi tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu di masa lalu Anda. Cepatlah mandi. Kami akan berkultivasi lebih banyak setelah selesai sarapan." Ini benar-benar contoh sempurna dari ungkapan, ketika tiba waktunya untuk menerapkan pengetahuan Anda mendapati bahwa Anda tidak mempunyai cukup. Jika saya bekerja lebih keras di masa lalu, kami tidak akan sekhawatir ini sekarang. Huo Yuhao terkekeh, lalu mengambil perlengkapan mandinya dan meninggalkan ruangan. Bisakah seseorang melupakan balas dendamnya begitu saja? Jika seseorang bisa melupakan balas dendam,
Kekuatan apa lagi yang bisa mendorong seorang anak berusia 11 tahun untuk melakukan perjalanan melintasi daratan dan menuju hutan Great Stardow? Apalagi yang bisa memotivasi seorang anak, yang bakatnya sangat buruk, sampai pada titik seperti sekarang. Namun, meskipun balas dendam kadang-kadang bisa menjadi kekuatan pendorong, ada kalanya hal itu juga bisa mengaburkan pandangan seseorang. Setelah mandi, Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru menyantap sarapan mereka, lalu bercocok tanam hingga matahari terbit. Setelah matahari terbit, mereka meninggalkan kamar mereka dan menuju area penilaian. Juara turnamen sistem gugur tahun ini akan ditentukan hari ini, dan setelah mencapai posisi 4 besar, tidak ada tim yang akan gemetar ketakutan terhadap tim lainnya. Jumlah penonton hari ini pun lebih banyak dibandingkan kemarin. Tentu saja semua penontonnya adalah guru karena siswa masih harus melanjutkan pelajaran. Satu-satunya perbedaan adalah lelaki tua ceroboh yang muncul di panggung tinggi kemarin tidak muncul hari ini. 4 tim teratas berdiri bersama, menunggu pengundian. Namun, orang yang bertanggung jawab atas pengundian hari ini bukan lagi Direktur Departemen Jiwa Bela Diri Halaman Luar, Du Weilun. Seorang lelaki tua berpakaian putih telah mengambil posisinya. Ketika dia melihat lelaki tua ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan heran, dia sebelumnya pernah melihat lelaki tua ini, ketika dia dan Wang Dong bertemu dengan Ma Xiaotao yang mengamuk untuk pertama kalinya. Pada saat itu, lelaki tua ini adalah penanggung jawab para guru yang bergegas keluar dari Danau Dewa Laut. Saat turnamen sistem gugur penilaian mahasiswa baru telah mencapai tahap akhir hari ini, dia akhirnya muncul. Ini jelas menunjukkan kedudukannya yang tinggi di akademi. Bahkan Direktur Du Weilun, yang memiliki otoritas sangat tinggi di akademi, dengan hormat berdiri di sampingnya. Salam, anak muda, saya Yan Shaoze, Dekan Akademi Shrek ke-261. Orang tua berpakaian putih itu membawa senyuman di wajahnya saat dia berbicara. Dia memiliki temperamen yang sangat hangat, dan membuatnya tampak seolah-olah dia hanyalah orang tua biasa. Meskipun Huo Yuhao sudah menebak identitas pria itu, setidaknya sampai batas tertentu, dia masih secara tidak sadar menegakkan punggungnya ketika hal itu diumumkan secara pribadi oleh pria itu, sama seperti siswa lainnya. Status apa yang dimiliki Dekan Akademi Shrek? Sebagai Dekan Akademi nomor 1 di benua itu, dia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kaisar negara manapun di dunia. Terlebih lagi, sebagai Dekan Akademi Shrek, dia jelas merupakan seorang ahli super berjudul Douluo. Dia benar-benar eksistensi, tingkat puncak di benua Douluo. Kemunculan dekan secara pribadi adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh mahasiswa baru manapun. Saya tahu Anda semua sangat penasaran mengapa saya datang ke sini, dan Anda tidak salah. Biasanya, ketika penilaian mahasiswa baru memasuki tahap terakhir, wakil dekan sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar akademi menghargai Anda. Namun, saya harus mengakui bahwa penampilan Anda selama penilaian mahasiswa baru ini membuat saya sangat senang. Saya datang karena Anda semua adalah mahasiswa baru terbaik yang pernah saya lihat selama 100 tahun terakhir, jadi saya sangat tertarik pada Anda semua. Selain itu, saya akan menonton semua pertandingan hari ini, jadi saya harap saya akan terus mendapat kejutan yang menyenangkan dari Anda semua. Baiklah, mari kita mulai pengundiannya. Undefinisi tentu saja, dekan sendiri tidak bisa mengundi. Karena itu, Du Weilun buru-buru mengambil alih tanggung jawab pengundian. Namun, dekan Yan sendiri yang memegang silinder surat suara tersebut, yang langsung membuat seluruh mahasiswa baru yang hadir merasakan darahnya mendidih. Ini adalah negara adidaya yang hanya dibicarakan dalam legenda. Dekan Akademi Shrek sebenarnya sedang memegang silinder surat suara untuk kita. Belum lagi mahasiswa baru ini, bahkan jika sekelompok Sol Douluo bercincin 8 ada di sini, mereka masih merasa sangat tersanjung. Dalam sekejap, para mahasiswa baru merasa sangat gembira, Huo Yuhao dan Wang Dong juga tidak terkecuali. Tim Huo Yuhao dari kelas 1, silakan maju untuk mengambil undian. Kali ini, tim pertama yang mengambil undian secara tak terduga adalah tim Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Kamu pergi. Huo Yuhao menyenggol temannya. Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu adalah pemimpin tim. Cepat pergi dan menggambar. Sambil berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar, menjadikannya siswa pertama yang mendapat banyak manfaat dari dekan. Huo Yuhao merasa agak gugup saat dia berjalan ke depan. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil undian,
dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, lengannya bahkan gemetar. Dekan Yan tersenyum. Anak kecil, tidak perlu gugup. Saya berharap tim Anda dapat memperoleh hasil yang baik. Setelah menarik undiannya, Huo Yuhao mundur selangkah dan dengan hormat membungkuk dalam-dalam ke arah Yan Shaoze. Setelah itu, dia menyerahkan tanahnya kepada Du Weilun sebelum berjalan kembali menuju Wang Dong. Pada saat dia mencapai Wang Dong, dia menemukan bahwa kecepatan detak jantungnya meningkat 2 kali lipat. Kelas 1, Tim Huo Yuhao. Nomor lot 2, angka 2, menandakan mereka akan bertanding di arena kedua pada babak semifinal. Ada 4 angka di dalam silinder, 2, 1, dan 2, 2. Kelas 5, Tim Dai Huabin. Silakan maju ke depan dan ambil bagianmu. Seorang pemuda jangkung berjalan ke depan dengan langkah besar. Huo Yuhao selalu memiliki ingatan yang baik, tetapi ketika dia melihat ke belakang pemuda ini, dia menemukan bahwa dia belum pernah melihat pemuda ini selama pengundian pertandingan sebelumnya. Jelas, tim dari kelas 5 telah mengubah orang yang mereka kirim untuk memilih karena kemunculan Dekan Yan Shaoze. Pemuda itu berjalan ke atas panggung dan, setelah memberi hormat pada Yan Shaoze dan Du Weilun, menggambar banyak. Mengikuti Huo Yuhao, dia membungkuk dalam-dalam sebelum menyerahkan bagiannya kepada Du Weilun. Setelah itu, dia berbalik. Wajahnya tampan, namun sedingin es. Rambutnya yang panjang dan keemasan terbelah dua di atas kepalanya, dan disampirkan di bahunya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa secara tak terduga ada 2 pupil di mata birunya. Selain itu, dia juga sedikit lebih tinggi dari teman-temannya. Ketika Huo Yuhao melihatnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Pandangan yang tak terbayangkan memenuhi matanya, dan tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar tak terkendali saat dia meraih lengan Wang Dong, yang berada di sebelahnya. Wang Dong dikejutkan oleh gerakannya yang tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya sangat pucat. Kebencian yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya. Cengkeraman Huo Yuhao sangat kuat, bahkan Wang Dong pun merasa sedikit sakit. Bu, aku akan membantumu mengeringkan pakaian. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun yang lemah lembut dengan erat memeluk ember kayu besar dan dengan terhuyung-huyung berjalan keluar halaman untuk mengeringkan pakaian di luar. Seorang wanita parubaya yang cantik berdiri di halaman ketika dia melihat sosok pemuda itu, tatapan puas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yuhaoku telah benar-benar dewasa. Dia menjadi semakin bijaksana. Yuhao kecil membawa ember kayu dan meninggalkan halaman dengan susah payah. Ketika dia melewati lorong di depannya, dia berada sekitar 10 langkah dari area pengeringan pakaian. Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghantam tubuhnya dari samping, dengan kejam mendorong tubuhnya beserta embernya ke tanah, menyebabkan pakaian yang baru saja dibersihkan langsung berserakan di tanah. Kamu bajingan, apakah kamu tidak punya mata? Tidakkah kamu melihat tuan muda telah kembali? Abaikan, suara sombong terdengar. Yuhao kecil menahan rasa sakit yang dia rasakan, hanya untuk melihat 8 penjaga yang tampak kuat berdiri di kedua sisi jalan. Orang yang baru saja menjatuhkannya adalah seorang penjaga, dan seorang pemuda, yang mengenakan jubah putih bersulam pola ular piton putih, berjalan ke arahnya. Pemuda itu terlihat sangat tampan, dan ada 2 pupil di matanya. Selain itu, dia memberikan perasaan mulia dan menyendiri. Ada tatapan tegas di matanya, namun dia bahkan tidak melirik ke arah Huo Yuhao sampai dia menginjak pakaian yang telah kotor oleh lumpur. Pemuda berjubah putih berhenti dan menatap dingin ke arah Huo Yuhao. Pukul dia. Dengan itu, dia segera pergi, seolah dia takut mengotori matanya. 2 dari 8 penjaga segera berlari menuju Yuhao kecil, lalu mulai memukulinya dengan kejam. Huo Yuhao baru berusia 8 tahun pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk menolak? Mendengar keributan yang terjadi di luar, Ibu Huo Yuhao bergegas keluar dari halaman dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi putranya sambil dengan getir memohon kepada penjaga untuk berhenti. Namun, duo ibu dan anak itu dipukuli hingga jarak 1 inci dari nyawa mereka sebelum kedua penjaga itu akhirnya berhenti. Huo Yuhao masih muda saat itu, jadi kemampuan pemulihannya sedikit lebih kuat dari ibunya. Namun, tubuh ibunya sudah lemah karena penyakit yang menumpuk selama bertahun-tahun kerja kerasnya. Terlebih lagi, pemukulan yang diterimanya kali ini telah menyebabkan luka yang sangat parah. Setelah 2 tahun, dia jatuh sakit parah,
dan kemudian meninggalkan dunia selamanya. 3 tahun telah berlalu, dan dia bertambah tua. Namun, meskipun demikian, Huo Yuhao tidak akan pernah melupakan sepasang matanya yang acuh tak acuh, atau suaranya yang dingin sejak saat itu. Itu dialah pelaku utama yang menyebabkan kematian ibunya. Kemerahan perlahan memenuhi mata Huo Yuhao. Dia dengan jelas melihat murid kembar mencolok yang menandakan keturunan langsung dari Istana Adipati. Dan orang itu adalah putra bungsu dari Duchess. Dengan kata lain, dia adalah saudara tirinya, dialah orang yang menyebabkan kematian ibunya. Dia adalah Dai Huabin. Wajah Dai Huabin tetap dingin seperti biasanya. Bahkan saat dia berdiri di hadapan Dekan Yan Saus, dia tidak menundukkan kepalanya yang sombong. Berbeda dengan siswa lain yang berdiri di hadapan Dekan, dia jauh lebih tenang. Hanya kepalan tangannya yang terkepal erat yang mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Dia jelas lupa siapa Huo Yuhao. Itu benar, meskipun dia telah mendatangkan malapetaka pada Huo Yuhao dan ibunya pada saat itu, dia tidak pernah mengenalinya sebagai saudara tirinya. Tim Dai Huabin, lot nomor 1. Setelah Du Weilun mengumumkannya, Dai Huabin kembali ke timnya. Emosi Huo Yuhao sedikit mereda ketika dia tidak lagi bisa melihat wajah Dai Huabin. Saat ini dia membutuhkan dukungan Wang Dong untuk berdiri kokoh di tanah. Wang Dong sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menjadi begitu emosional, dan dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang terjadi padanya. Namun, bisa dipastikan ini ada hubungannya dengan Dai Huabin itu. Yuhao, tenanglah. Apa yang terjadi denganmu? Wang Dong dengan lembut menghiburnya. Saat pengundian berlanjut, tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Huo Yuhao. Hanya ketika pengundian berakhir, Huo Yuhao berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, Wang Dong masih bisa merasakan tubuhnya gemetar. Lebih jauh lagi, ini adalah jenis gemetar yang hanya terjadi ketika keadaan emosi seseorang telah mencapai batu cikalnya. Masih bisakah kamu bertarung? Wang Dong bertanya, prihatin. Tidak ada waktu lagi untuk bertanya, mengapa, karena semifinal baru saja akan dimulai. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menahan rasa sakit di hatinya saat dia mengangguk dengan lembut. Saya bisa, tadi, nomor berapa yang didapat Dai Huabin? Wang Dong mengerutkan alisnya, dia bahkan tidak mendengar pengumuman sekeras itu. Perubahan emosinya begitu hebat, dia menggambarnya, jika kita melawan mereka, itu akan terjadi di final. Sebelumnya, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah penatua jiwa 3 cincin terakhir yang tersisa dalam penilaian mahasiswa baru. Penatua jiwa yang memiliki 3 cincin. Cahaya dingin melintas di mata Huo Yuhao. Benar, penatua jiwa yang memiliki 3 cincin. Dia mendapat begitu banyak dukungan dan sumber daya, kenapa dia tidak menjadi luar biasa ini? Ayo, kita selesaikan pertandingan kita. Pada saat ini, Huo Yuhao tampaknya sudah kembali tenang. Gemetar di tubuhnya dan gejolak emosi yang hebat yang dia alami telah lenyap sepenuhnya. Wang Dong merasa seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah khayalan belaka. Namun, dia tahu itu pasti bukan halusinasi.